kami semuanya, salam sehat, salam SFD untuk kalian. 11, jangan buang waktu, tetap fokus, jangan tunda tugas-tugas kamu. Salam sehat. Hari ini pelajaran kita adalah efek Doppler dan pelayangan. Adapun tujuan pembelajarannya adalah setelah mengikuti pembelajaran ini, siswa dapat menganalisa kecepatan pada efek Doppler dan pelayangan. Lakukan ini dengan melakukan pekerjaanmu dengan memperhatikan skala prioritas. Kembali kita lanjutkan pelajaran kita. Hari ini kita memasuki efek Doppler dan pelayangan bunyi. Yang pertama, efek Doppler menyatakan bahwa frekuensi bunyi dipengaruhi oleh gerak pengamat atau gerak sumber. Persamaan efek Doppler mengkaitkan kecepatan pengamat dengan kecepatan sumber. Bapak mau menegaskan bahwa jikalau seseorang yang sedang bergerak kemudian membunyikan suara, maka orang yang mendengarkan suara itu akan dipengaruhi oleh kecepatannya. Persamaan efek Doppler dinyatakan dengan Fp sama dengan, Bapak buat sama-sama kita belajar, V Fs per Ps. Buat plus minus. Bapak sudah tuliskan apa itu Fp, Fs, dan seterusnya. Coba kamu perhatikan dengan baik-baik. Persamaannya sudah Bapak tuliskan. Yang menjadi pertanyaan adalah kapan plus dan minus untuk Fp dan Fs. Plus Vp ini yang sangat penting. Jadi persamaan soal ini kesulitannya hanya di sini. Plus Vp jika pengamat mendekati sumber. Paham dengan arti tanda panah Bapak ini. Minus jikalau pengamat menjauhi. Perhatikan tanda panah Bapak. Sumber. Plus Vs jikalau sumber menjauhi pengamat. Dan minus Vs jikalau sumber mendekati pengamat. Baik, kita lihat contoh untuk hal ini. Jadi perhatikan tanda panah Bapak, apa artinya mendekati dan menjauhi. Nomor 1, kereta api bergerak dengan laju 90 km per jam. Maka V-nya sama dengan 90 km per jam. Apa artinya ini? Jikalau kita rubah ke meter per sekon berarti 90 km ke meter kali 1000 per jam. Sekon itu 3600. 90.000 bagi 3600 dan coret 2 nolnya. Ini sama dengan 25 meter per sekon. Kemudian di soal dinyatakan bahwa dia membunyikan frekuensi 630 Hz. Jadi ini sumber karena dia membunyikan fluid dan frekuensi sumber sebesar 630 Hz. Kemudian ada seorang calon penumpang, ya. Berarti VP penumpang, pengamat, dia menjadi yang mendengarkan, itu lajunya 2 meter per sekon. Yang ditanya adalah frekuensi fluid yang dengar oleh orang tersebut. Maka kita tuliskan persamaannya. Ayo sama-sama. Fp sama dengan Vfs per ini P, ini S. Jikalau tidak dikasih tahu anak-anak sekalian, kelajuan bunyi di udara itu sudah tetapan sebesar 340 meter per sekon. Maka kamu harus menonton video ini untuk mengetahui. Kita lihat apa yang dilakukan oleh pengamat. Dia menyongsong kereta. Jadi bayangkan kereta datang menuju stasiun, kemudian ada orang yang berlari menuju kereta. Maka apa yang dilakukan oleh pengamat? Dia menuju sumber. Kita lihat tadi, jikalau pengamat menuju sumber berarti bernilai positif. Berarti di sini plus.
Sekarang apa yang dilakukan oleh sumber? Kereta api datang menuju stasiun. Bayangkan. Kereta api datang menuju stasiun, di situ ada orang. Berarti ngapain sumbernya? Sumbernya mendekati pengamat. Jikalau sumber mendekati pengamat, maka bernilai negatif. Sumber mendekati pengamat bernilai negatif, maka di sini minus. Jadi kesulitan soal ini hanya di sini. Kita kerjakan sama-sama. FP sama dengan 340 tambah 2 per 340 kurang 25 kali 630. Ini sama artinya dengan 342 per 340 kurang 25 itu 315. 315 kali 630. Maka jikalau kita selesaikan 342 bagi 315 itu lebih kurang hasilnya sama dengan 1,085 dikali 630. Maka hasilnya lebih kurang 684 Hz. Inilah frekuensi yang didengarkan oleh pengamat. Baik, kita lanjutkan. Pelayangan tidak jauh beda dengan yang tadi. Adalah harga mutlak perbedaan frekuensi yang didengar oleh pengamat. FP sama dengan harga mutlak FP1 kurang FP2. Berarti ada dua hal yang mau kita cari, FP1 dan FP2. Soal sudah Bapak tuliskan. Truk bergerak dengan kecepatan 36 km per jam. V truk 36 km per jam. Karena kami harus langsung spontan untuk merubah ke meter per sekon. Ini sama aja dengan 36, nolnya 3 bagi 36. Karena 1 jam itu 3600 detik. Sama dengan 10 meter per sekon. Yang menjadi ketentuan di sini adalah ternyata dia membunyikan klakson. Itu artinya anak kami sekalian, truk ini adalah sumber. Dan frekuensi sumber itu tadi dinyatakan sebesar 1000 Hz. Kamu harus bijak melihat Anton diam di pinggir jalan. Anton itu adalah pengamatnya. Ngapain dia? Dia diam. Maka P-nya sama dengan 0 meter per sekon karena dia diam. Pertanyaannya, tentukan besar frekuensi pelayangan saat truk mendekati dan menjauhi. Berarti ada dua yang mau kita cari. Yang pertama mendekati. Kita tuliskan rumusnya tadi FP sama dengan VFS per PS. Apa yang dilakukan oleh pengamat? Diam. Jadi boleh saja plus, boleh saja minus, tidak masalah. Kalau saya buat sini plus, karena nanti VP-nya 0. Ngapain sumber? Mendekati atau menjauhi? Mendekati. Kalau mendekati berarti minus. Sama dengan, ayo sama-sama, V 340 tambah 0 per 340 kurang 10. Bisa dipahami ya? Kali 1000. Itu artinya kalau kita kerjakan 340 dibagi 330 dikali 1000. Maka hasilnya sama dengan 1030 Hz. Saat menjauhi, FP sama dengan VFS per PS. Tidak masalah di atas positif atau negatif. Di bawah menjauhi. Apa yang dilakukan sumber? Menjauhi. Kalau menjauhi berarti plus. Sama saja dengan 340 tambah 0 per 340 tambah 10 kali 1000. 340 bagi 350. Ya, anak kami sekalian. 340 bagi 350.
kali 1000. 971 Hz lebih kurang ya. Maka frekuensi layangannya adalah harga mutlak 1030 kurang 971. Jadi anak kami sekalian, kalau kamu kurangkan 1030 dikurang 971, itu hasilnya lebih kurang 59 Hz. Baik, demikian pelajaran untuk hari ini anak kami sekalian. Tetap semangat. Salam sehat, salam SFD untuk kamu semuanya.